Oke, ya baik, kita mulai untuk perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan latihan membuat perubahan tampilan pada mouse, kemudian juga kita akan latihan bagaimana memberikan efek suara pada tombol. Nah, ini juga berkaitan dengan membuat suatu media pembelajaran yang interaktif, juga menarik. Salah satunya adalah supaya nanti tombol ada efek suaranya, ada efek roll overnya, kemudian juga bagaimana merubah tampilan kursornya yang tadi biasanya adalah bentuk panah putih saja. Nah, nanti kita akan merubah model tampilan kursornya ini supaya lebih menarik atau tidak seperti biasanya ketika kita melihat kursor di komputer masing-masing. Nah, cara membuatnya nanti adalah ini kita latihan dulu di halaman lembar kerja baru ya. Latihan membuat efek tampilan kursor serta tombol di halaman lembar kerja baru yang nanti kemudian bisa diimplementasikan pada project masing-masing, di mana kemarin projectnya adalah diminta membuat suatu media pembelajaran interaktif, memilih salah satu tema mata kuliah yang dianggap mampu untuk kemudian dijadikan suatu media pembelajaran interaktif. Oke, silakan masuk Mbak Siti Alfia untuk mikrofonnya sementara di-off-kan dulu, enggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Nah, jadi tema hari ini adalah latihan memberikan efek sound pada tombol dan juga latihan merubah tampilan kursor atau tampilan anak panah yang biasanya berwarna putih kita rubah menjadi model yang bervariasi. Nah, untuk cara merubahnya nanti adalah kita bisa mencari model-model kursor dulu di Google banyak ya. Kita download gambar-gambar yang nanti akan kita bikin kursor. Gambar apa saja boleh, bebas. Yang penting gambar itu menarik. Misalkan saja saya akan mencontohkan, misalkan seperti ini. Saya share dulu untuk di tampilan tab barunya ya. Nah, di sana kita bisa download dulu gambar kursor bebas. Gambar kursor misalkan PNG. Kita buka. Nanti di sana akan ada banyak tampilan. Kita pilih yang gambar misalkan aja ya. Kita pilih gambar. Model gambarnya kita ganti aja deh kursor unik. Nah, misalkan kita cari salah satu model efek kursor yang dianggap menarik deh. Atau kalau misalkan nanti bisa bikin gambar kursor sendiri juga boleh, nggak masalah. Misalkan di sini saya coba cari kursornya, saya pakai yang ini aja deh, simple aja ya. Saya klik model kursornya, kemudian saya ambil gambar kursornya, klik kanan save image as misalkan, kemudian saya simpan di sembarang tempat bebas misalkan aja. Saya simpan di sembarang tempat bebas. Misalkan kali ini saya simpan di desktop aja deh, biar gampang. Misalkan aja. Itu langkah yang pertama adalah mencari model kursor yang dianggap paling menarik dulu. Nah, itu yang pertama.
Nah, berikutnya kita setelah kursor oke, beres. Kemudian mana lagi tadi ya, untuk recordingnya. Oke, langkah berikutnya kita akan menuju ke tampilan Adobe Flash-nya. Kita siapkan dulu Adobe Flash di halaman lembar kerja baru ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya nanti kita masuk ke aplikasi Adobe Flash dulu, bikin lembar kerja baru, gunakan pilihan yang ActionScript 2.0. Nah, jadi kita pilih yang ActionScript 2.0, kemudian oke. Tunggu sampai proses selesai. Nah, tampilan daripada aplikasi Adobe Flash seperti yang kemarin sudah kita buat untuk latihan-latihan ya. Nah, sebentar, saya tampilkan juga video saya ya. Nah, oke, lanjut lagi. Tadi belum ada videonya. Nah, berikutnya adalah bagaimana nanti hasil dari desain presentasi yang kita bikin, model kursornya bisa tampak lebih menarik. Nah, tentunya nanti kita sudah mempersiapkan model kursor yang kita butuhkan. Nanti model kursor yang kita butuhkan diimpor ke dalam area library yang ada di Adobe Flash. Kemudian kita masukkan ke dalam lembar kerja Adobe Flash dulu. Contoh seperti ini. Langkah pertama adalah kita akan mengimpor dulu gambar yang tadi sudah kita download. Kita save as tadi ya. Pilih menu file, kemudian pilih Nah, pertama adalah setelah membuat halaman baru menggunakan ActionScript 2.0, berikutnya kita lanjut impor gambar yang sudah di-download tadi melalui file import to library. Setelah nanti kita pilih import to library, langkah berikutnya adalah memasukkan gambar yang sudah masuk di library ke dalam stage atau halaman atau lembar kerja yang ada di dalam Adobe Flash tadi. Seperti itu. Sambil kita tunggu, di sana nanti ini adalah tahap awal dulu ya, nanti sebelum membuat halaman loading seperti kemarin, membuat tombol-tombol dan lain sebagainya. Ini adalah tahapan awal ketika kita akan membuat suatu desain untuk presentasi multimedia. Jadi kita nanti mempersiapkan dulu tampilan kursornya, kemudian juga nanti halaman lembar kerja juga dibikin tampilannya adalah tampak full screen, dan tetap jangan lupa video pembelajarannya, video tutorialnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang kemarin ya. Jadi video pembelajarannya nanti tetap dipersiapkan. Jadi tentang langkah-langkah bagaimana membuat tutorial dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke sekian nanti tetap dipersiapkan. Tentunya pakai Camtasia Studio kemarin ya, atau OBS Studio juga diperbolehkan. Ininya siapkan tampilan video tutorialnya. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah kita ambil gambar kursor tadi. Tadi saya simpan di desktop. Namanya Magnet U kursor misalkan. Kita open. Nah, gambar kursor yang tadi kita ambil masuk ke dalam area lembar kerja di library di sebelah kanan ya. Ini kalau saya tampilan modelnya pakai yang model designer. Jadi dia masuk di sebelah kanan. Langkah selanjutnya, gambar kursor yang tadi ada di sebelah kanan, sini ya, kita tarik ke halaman lembar kerja baru. Sini misalnya.
Kita berada di layar 1, frame yang pertama. Gambar kursornya kita perkecil ukurannya. Pakai tombolnya adalah pakai free transform tool atau tekan tombol key di keyboard masing-masing. Nah, ini gambar kursornya kita perkecil ukurannya sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kursornya nggak usah besar-besar, secukupnya aja, segini aja deh. Ini kan nanti gantinya mouse. Gantinya mouse. Kira-kira seperti itu. Gantinya mouse yang nanti ketika kita run, kita jalankan atau control enter, dia muncul kursornya tidak berupa anak panah putih seperti biasa pada umumnya. Tapi ganti dengan model tampilan panah yang tadi sudah kita siapkan. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya nanti adalah silahkan pada bagian mouse yang kita tarik tadi ke sini, nanti ini diletakkan bebas ya. Kita rubah dulu, kita convert dulu tampilan gambar yang tadi kita ambil menjadi movie clip dengan cara klik kanan pada gambar yang tadi kita masukkan ke area lembar kerja di Adobe Flash, kita masukkan tadi ya. Setelah itu klik kanan pada gambar, kemudian pilih convert to symbol. Jangan lupa klik kanan convert to symbol. Kita pilih dulu convert to symbol, muncul tampilan convert to symbol seperti di monitor. Nah, kemudian kita boleh mengganti nama simbol tadi, boleh juga tetap diabaikan juga tidak masalah, bebas. Gitu. Tipenya pastikan berada pada pilihan movie clip. Tinggal kita lanjut menuju ke tombol OK. Klik tombol OK. Maka kita sudah punya simbol kursor di dalam area library. Nah, tahap berikutnya, gambar kursor tadi yang sudah kita convert menjadi movie clip, kita lanjut dengan klik kanan, pilih action untuk mengetikkan perintah yang nanti klik kanan action pada kursornya ya. Jadi yang di kita tuliskan perintah yang digunakan untuk menampilkan hasil kursor tadi seperti yang ada pada layar di monitor masing-masing. Jadi hasilnya nanti dituliskan perintahnya. Perintahnya adalah on clip event. Nanti dikopas saja ya. Nanti saya kopikan script untuk membuat kursornya nanti bisa berubah sesuai dengan gambar yang tadi kita siapkan. Perintahnya adalah untuk membuat perubahan tampilan mouse. Jadi mulai dari on clip event, kurung buka enter frame, kurung tutup, kurung buka kurawal atau kurung buka lancip tengahnya itu ya. Kemudian kita enter. Untuk bagian teks yang diberikan tanda slash 2 kali itu boleh ditulis, boleh tidak, nanti tidak masalah. Atau itu hanya merupakan keterangan saja pada bagian perintah yang ada di bawahnya. Jadi kursor mouse asli akan disembunyikan. Perintahnya adalah mouse dot hide kurung buka kurung tutup titik koma, kemudian enter. Dilanjutkan perintah yang kedua adalah start drag kurung buka this true kurung tutup titik koma, enter, berikan kurung tutup kurawal. Nah, itu perintah yang nanti digunakan untuk merubah tampilan mouse yang biasa kita gunakan bentuknya anak panah berwarna putih, nanti akan berubah otomatis menjadi gambar yang sudah kita siapkan tadi. Itu kita close. Selanjutnya, jika sudah, kita simpan dulu file save, atau nanti hasilnya kita bisa simpan dulu aja deh, boleh file, kita save as dulu boleh. Ini baru pertama kali apa namanya
menyimpan. Saya simpan di Stekom B, misalkan di hari Selasa Kliwon, saya simpan beri nama efek kursor misalkan. Jika sudah kita simpan projectnya, namanya efek kursor flash CS6, kita simpan dulu. Nah, hasilnya nanti kita bisa melihat tes skin, atau boleh tes movie, tes boleh. Hasil mouse-nya nanti sudah berubah bentuknya menjadi seperti gambar yang ada. Kalau di sini tidak kelihatan, saya tampilkan dulu. Saya share bagian mouse tadi, hasilnya ya. Oh, tidak kelihatan kalau di sini. Tidak kelihatan. Tetapi nanti hasilnya kalau sudah dijalankan di komputer masing-masing, dia akan muncul. Kalau di sini, dia tidak bisa kelihatan karena masih jadi satu dengan model Adobe Flash-nya ya. Itu nanti dulu. Itu untuk cara membuat kursornya. Kira-kira sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan bisa ditanyakan. Sebelum kita lanjut, mungkin dari peserta yang ada ingin menanyakan tentang cara membuat tampilan perubahan kursornya. Itu contohnya. Mbak Arini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Cara merubah tampilan kursor nanti supaya model bentuk kursornya tampak lebih menarik lagi. Tidak standar anak panah putih gitu ya. Ini kan membuat media pembelajaran interaktif. Jadi kita bikin modelnya yang menarik, yang bagus supaya audien atau siswanya ini lebih bersemangat lagi. Gitu, mungkin yang lain Mbak Siti Alfiah mungkin ada yang mau ditanyakan, atau Mas Arga, atau Mbak Indah? Tidak, Pak. Tidak ada. Sudah masuk ke Siakat belum? Sudah. Sudah, oke. Tadi di daftar hadirnya belum masuk, mungkin karena belum di online kan, jadinya belum masuk. Soalnya syarat untuk kehadirannya tetap nanti masuk ke Siakat dengan ada link online-nya. Oke, cukup gampang ya untuk merubah tampilan kursornya. Kita next dulu. Berikutnya adalah cara membuat efek suara pada tombol atau button-nya di media pembelajaran masing-masing. Jadi nanti tugasnya dibuat yang menarik tampilannya, animasinya, kemudian tombol-tombolnya juga harus diberikan efek suara yang ada suara celing, ada suara masing-masing, misalkan 1, 2, 3, dan lain sebagainya boleh. Silahkan nanti disesuaikan. Contoh ya, kita lanjut lagi tentang bagaimana memberikan efek suara pada tombol link masing-masing. Kita next. Masih di halaman yang sama, di layar 1 tadi kita abaikan aja. Jadi misalkan untuk bagian background mungkin di layar 1 boleh bebas. Kita nanti nambah di layar baru, muncul layar 2. Di layar 2, jika kemarin kita sudah membuat efek atau membuat tampilan halaman opening, kemudian juga kita sudah membuat tampilan halaman menu utama dengan ada tombol-tombol, itu yang kemarin ya. Ini kita mulai lagi dari awal. Kita akan bikin tombol dengan ada efek suaranya. Caranya nanti adalah kita nambah layar baru dulu, siapkan di halaman layar baru, layar 2, frame yang pertama misalkan. Untuk tombol kita boleh buat sendiri, atau kita bisa mengambil tombol yang sudah ada, bawaan dari flash-nya. Boleh. Kalau
pengen cepet ya saya pakainya dari bawaan Adobe Flash-nya aja ya, biar lebih cepat, lebih gampang juga. Pilih menu window, kemudian pilih Common Libraries, pilihnya adalah button. Kita klik button. Setelah itu, kita bisa mencari model button yang kita inginkan. Silakan tinggal kita klik pada contoh model button yang ada. Ada yang model lingkaran, ada yang modelnya lingkaran, dua lingkaran misalkan. Ada pilihan model yang kotak rectangle dengan warna masing-masing beda-beda tentunya, yang seperti ini, nah, dan lain sebagainya. Nah, silakan tinggal memilih model-model warna tombol-tombolnya. Saya pilih yang ini aja deh. Klik, dragging, tarik. Tombol yang pertama sudah masuk. Kemudian pengen tombol yang kedua, boleh kita ambil lagi tombol yang kedua, biru. Klik, misalkan. Dan seterusnya, caranya sama. Ini adalah tombol. Nah, cara mengganti tampilan tombolnya, misalkan saya agak perbesar dulu halaman lembar kerjanya, misalkan seperti ini. Nah, tombol ada dua, merah dan biru. Jika nanti ingin mengganti tulisan yang ada pada tombol merah, tinggal klik atau double klik tombol merah, klik-klik, muncul, masuk ke rounded red tadi ya. Jadi kan kita di skin 1. Kalau ingin masuk ke area tombol yang bawaan dari Adobe Flash tadi, kita klik dua kali, klik-klik. Tombol sudah masuk. Kemudian kita cari di layarnya untuk rounded red tadi, di bagian layar teks. Jika masih ada gembok, nanti gemboknya dihilangkan. Jika tidak ada, kita langsung bagian di area frame up. Ada up, over, dan down. Ini yang tambahan. Ada bagian up. Up itu adalah tampilan originalnya, tampilan awalnya. Awalnya itu seperti apa modelnya, ini di bagian up-nya. Kemudian kalau nanti ingin menambah di bagian efek ketika disenggol ada perubahan bentuk, kita bisa nambahkan over. Klik kanan, boleh insert keyframe. Itu boleh. Tapi kita bagian up dulu ya, kita bereskan up dulu. Tulisannya, enter pengen diganti. Klik misalkan. Atau masuk, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, boleh bebas. Berikutnya di bagian owner, over ya, bagian over itu ketika efek diletakkan kursor di tombol tadi seperti apa perubahannya. Klik kanan, pilihnya insert keyframe. Bagian over itu efek disenggol, itu dia berubah seperti apa. Tulisannya, pengen ganti warna, boleh. Klik tulisannya, kita ganti warna, bebas. Ganti warnanya biru, misalkan, dengan posisinya miring ke kiri atau ke kanan, nah, boleh. Down juga sama, tambahkan efek klik kanan, insert keyframe, tulisan birunya diklik dulu, diganti dengan warna yang berbeda. Warnanya saya ganti kuning misalkan, dia miring ke kiri misalkan. Ini contoh aja. Jadi ada up, over, dan down. Hit misalkan kalau mau ditambah juga boleh. Klik kanan insert keyframe, ditambahkan lagi tulisannya dengan posisi membesar misalkan, warnanya hijau. Ini contoh aja. Ini juga sudah selesai, kembali ke skin 1. Hasilnya, kalau kita jalankan kontrol, tes, movie, tes, misalkan, nah, kalau di monitornya nggak kelihatan ya, kita coba dulu deh. Di
Test movie. Kita coba di browsernya dulu deh. Tapi kita tunggu dulu. Kita tunggu. Jadi kurang lebih ininya nanti silahkan dicoba. Kalau di sini tidak bisa kelihatan karena ini masih bagian daripada Adobe Flash ya. Mungkin kita share dulu, kita publish dulu di browser. Di sini browsernya yang muncul adalah Internet Explorer. Jika nanti muncul dari bagian Internet Explorer-nya, tunggu dulu. Nah, itu berlaku untuk tombol-tombol yang lainnya tentang bagaimana membuat tombol atau button mengambil dari menu window, pilih apa namanya, pilih menu window, kemudian cari di bagian common libraries, pilih button. Oke. Oke, tadi ini belum muncul di Internet Explorer-nya. Oke, ini juga belum kelihatan, kita lewati dulu aja deh, karena tidak bisa langsung. Nanti hasil akhirnya ya, nanti hasil akhirnya saya jalankan di Flashfire. Kita next, berikutnya adalah anggap aja untuk tombol yang kedua, ini sama ya untuk melakukan perubahannya. Double klik, tinggal ganti tulisannya, masuk, keluar misalkan. Nah, berikutnya adalah tentang cara menambahkan efek suara. Jadi tentunya akan lebih menarik apabila setiap tombol atau button ini ketika diklik ada suaranya. Ketika diletakkan kursor di atasnya ini muncul suaranya. Atau normalnya ketika diklik aja gitu ya ada suaranya. Nah, maka kita harus mempersiapkan dulu file audio bisa dalam tipe MP3 atau WAV dan lain sebagainya. Tapi yang disarankan adalah yang tipe MP3. Nah, untuk file-file audio, jika kita belum punya file-file audio atau kita persiapannya belum ada untuk file-file audionya, maka kita bisa menggunakan file audio yang ada di Adobe Flash lagi. Nah, file audio yang ada di Adobe Flash lagi itu, sebentar. File audio yang ada di Adobe Flash kurang lebih tempatnya hampir sama ya. Jadi kita efek suara saya letakkan di kursor, dimasuk, diklik, nanti akan ada suaranya klik atau celing atau yang lainnya. Atau mungkin ada suaramu misalkan masuk gitu boleh, tapi harus merekam dulu nih. Kita merekam pakai mikrofon masing-masing atau di HP masing-masing. Misalkan nanti setiap kali mau masuk ke tombol ada efek suaranya. Kalau tombol masuk ada suaranya masuk. Kalau tombol keluar ada suaranya keluar. Jadi malah seperti kayak mau menakut-nakuti ya suaranya. Tapi itu nah, contoh aja kan ada nih, ada media pembelajaran interaktif untuk belajar membaca anak SD atau anak TK. Ada huruf A, kemudian anak TK tentunya kan belum begitu lancar membaca. Nah, pengen belajar membaca. Jadi ketika tombol A diklik muncul suaranya A, tombol B diklik muncul suaranya B. Ada suara kita misalnya direkam, kemudian disimpan dalam tipe MP3, nanti kita impor di library, kita gunakan untuk dimasukkan ke tombol masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini kita pakai sound yang sudah ada. Sound yang sudah ada letaknya ada di menu window. Cari common libraries. Pilihnya adalah sound. Window, common libraries, pilihnya sound. Kita klik sound. Nah, di sana nanti kita bisa menggunakan pilihan sound-nya, sound yang sudah ada, kita klik. Jadi ada banyak di situ. Saya coba cari mana ya?
Coba deh ini kita run dulu. Nah, ada suara duit gitu misalkan. Nah, jika ingin menggunakan suara ini untuk digunakan sebagai efek suara pada tombol masuk, maka kita bisa klik masukkan ke dalam area library ke sini. Tarik ke dalam library, lepas. Dia muncul nih, multimedia internet CD-ROM. Atau pengen melihat yang lainnya lagi. Misalkan kalau diklik ada suara seperti itu. Misalkan pengen seperti ini, tinggal klik, tarik lagi ke dalam. Misalkan seperti itu. Tadi yang mana ya? Ini deh, anggap aja gitu. Nah, jika sudah pengen, tadi saya modelnya yang ini ya, yang kedua. Suara ini nanti saya gunakan untuk memberikan efek pada tombol masuk. Nah, caranya adalah tinggal kita masuk ke area tombol ya. Kemudian kita double klik tombolnya, klik-klik pada bagian tombol. Di sana kan ada pilihan up, over, down. Nah, efek yang nanti digunakan pengennya adalah digunakan di tombol yang mana? Oh, di down misalnya. Down itu tadi efek ketika diklik. Kalau pengen diletakkan pada over, nanti efek suara tadi akan muncul sebelum diklik. Jadi diletakkan di tombolnya, dia sudah otomatis muncul. Jadi pilihannya di bagian over atau bagian down-nya aja. Nah, kalau di bagian over, sebelum kita klik dia sudah ada muncul suaranya, cring atau yang lainnya. Tapi kalau kita letakkan di bagian down, ketika diklik, baru dia muncul. Kalau nggak diklik, dia nggak muncul. Harus diklik dulu. Dia muncul. Nah, saya letakkan di bagian klik aja, down. Klik pada bagian down, kemudian cari properti sebelah kiri, namanya sound. Kita klik pilihannya. Nah, tadi pilihannya saya pakai yang multimedia, bip yang 08 aja, boleh. Kita klik di sana. Nanti berlaku juga untuk tombol yang lainnya. Kita kembali ke skin 1. Tombol yang kedua sama, double klik, berikan di bagian overnya boleh, klik kanan insert keyframe. Nanti kita berikan efek suara yang pertama, yang ke-02. Jadi suara tadi harus kita masukkan ke library untuk kemudian bisa terdeteksi pada library sound. Jika tidak ada bagian MP3 atau file audio di library, dia tidak akan terdeteksi di sini. Jadi harus masuk dulu. Skin 1 diklik atau double klik di luar boleh. Nah, itu tentang cara memberikan efek suara. Kita simpan dulu. Hasil akhirnya nanti, ini saya full screen ya. Cara membuat full screen kemarin tentunya masih ingat. Klik kanan, pilihnya action di bagian frame 1 ya, boleh di layer 2 frame pertama atau layer 1 frame yang pertama boleh. Klik kanan action, kemudian pada bagian tambah perintah global function, cari browser network, fs command, perintahnya nanti adalah di dalamnya kurung huruf tutup command ini, yaitu petik 2 full screen. Petik 2, parameternya adalah petik 2 true. Usahakan besar tidak terdeteksi. Itu untuk tema pada kali ini. Kita simpan dulu. Kita publish ya, kita save dulu. Kemudian kita publish ulang, file, publish setting. Tunggu. Kemudian mana nih? Publish setting, nanti nonaktifkan ya HTML wrapper-nya, yang dicetak adalah file SWF dan file WinProjector aja. Nah, ini nanti disesuaikan lagi boleh, diklik lokasi penyimpanan untuk memastikan bahwa ini sudah tersimpan dalam folder yang sudah kita siapkan tadi. Selasa Kliwon misalkan, efek kursor, exe, simpan. Tinggal kita klik tombol publish. Sampai
tunggu sampai selesai. Jika sudah di oke. Tunggu ya sampai selesai. Masih proses. Itu kira-kira untuk materi kali ini. Jadi materinya ringan-ringan dulu tentang cara membuat tampilan perubahan pada kursor dan memberikan efek suara pada tombol dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan bagian daripada membuat media pembelajaran interaktif, karena dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu, tombol-tombol dengan berbagai model variasi bentuknya itu akan menambah nilai plus dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, tombol sebenarnya tidak hanya mengambil dari bawaan dari Adobe Flash-nya, tetapi kita juga bisa bereksplor sendiri ya, membuat variasi tombol masing-masing dengan membuat kombinasi dari huruf boleh, dari gambar yang sudah disediakan di CorelDRAW atau yang lainnya juga boleh. Nah, itu nanti silakan dikombinasikan. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan cara merubah tampilan kursor dan juga memberikan efek suara pada tombol. Halo, ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Atau mungkin kecepatan, atau mungkin ada yang belum jelas cara membuatnya? Bagaimana? Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, jika sudah, kita akan coba cek hasilnya. Kita cek hasil. Cek hasilnya ini kita mana nih? Mode rasa buka aplikasi SWF-nya. Sudah. Oke, kita cek dulu aplikasinya yang tadi sudah kita bikin ya. Sudah muncul di monitor belum? Halo? Belum. Masih ada di sini? Belum. Belum muncul? Belum. Muncul enggak? Enggak. Enggak muncul. Enggak muncul. Oh. Ini di monitor saya muncul padahal. Nah, ada tombol ketika saya klik, di situ dia muncul. Nah, itu ada suaranya muncul. Oke deh, ternyata tidak muncul. Oke, itu nanti silahkan di-share, dicari videonya untuk kemudian nanti dicoba sampai jadi. Tapi paling tidak, ini tadi adalah gambaran tentang tambahan model desain presentasinya. Bagi yang kemarin sudah mencoba membuat, nanti bisa di awal lagi ya, di skin yang pertama, frame yang pertama, nanti coba bikin video, coba bikin tampilan efek kursornya, nanti kemudian dipraktekkan. Model kursornya sudah berubah atau belum. Seperti itu. Oke. Mungkin hari ini saya kira itu dulu. Nanti sambil mencoba membuat efek-efek animasi pada desain presentasinya, juga tetap video pembelajarannya jangan sampai lupa untuk dimaksimalkan hasil video tutorialnya. Boleh membuat video tutorial tentang materi
dasar desain grafis boleh, kemudian membuat tutorial tentang dasar animasi boleh, membuat tutorial tentang pemrograman juga boleh. Nah, silahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi desainnya dibuat atau dikemas dengan model tampilan yang menarik. Kira-kira seperti itu. Kali ini sudah disampaikan membuat tambahan tampilan kursor, membuat efek suara, sudah beres. Kemarin juga sudah dijelaskan membuat tampilan pembukaan, menu, kemudian juga pertemuan yang akan datang adalah kita akan membuat koneksi atau menghubungkan masing-masing tombol materi ke halaman videonya. Paling tidak besok video sudah jadi. Minimal 1 atau 2 video sudah jadi untuk persiapan latihan membuat koneksi ke masing-masing tombol. Saya kira itu sampai di sini. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan dulu. Nanti videonya bisa dilihat ya di YouTube. Nanti saya share juga di grup untuk bisa dibuka kembali, kemudian juga nanti dicoba dipraktekkan di rumah masing-masing. Ada pertanyaan? Mbak. Tidak ada ya, cukup jelas ya cara membuatnya. Nanti perintah untuk kursornya saya share ke grup kelas ini. Saya kira itu untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.